suara Juventus ini kehadiran gua Erwan. Wah, anjing dibajak. Gua akan membajak suara Juventus ini biar masih jeki-jeki terus ini ya kan. Meramaikan Hasanah perhitungan suara Juventus ini, Pak. Dia konten kreator gitu, luar biasa nih kan. Ya, alhamdulillah gitu, Pak. Kebetulan diajak bekerja sama dengan Bapak Jeki kan untuk membuat karya kita. Tapi gua aneh sih sebenarnya. Gua aneh sih gua Kalau sebenarnya. biasanya kan lu gimana Bang? Mas udah Bapak sejak kapan udah di Juventus? Biasanya begitu. Kalau kali ini gua yang akan membawakan konten ini, Pak. Oke, Bang Jeki, langsung aja. Ini berhubung ini udah di penghujung tahun kan. Jadi kita akan apa lu mau nanya apa? Kita akan kaleidoskopkan. Kita ya ini berisi kaleidoskop tahun 2020 dan apa yang akan Bapak harapkan di tahun 2021. Gua gak ingat tuh. Gua masih ingat. Emang ada apaan di 2020? Jadi udah siapa aja sih? Udah siapin materinya lu? Materinya sih nggak usah materi, Pak. Di Juventus tuh apapun bisa kita bicarakan. Juventus adalah salah satu tim terbesar di dunia, tim terbaik di dunia yang tidak pernah terlepas dari media, Pak. Jadi kita apapun yang kita cari di dunia internet soal sepak bola pasti soal ada Juventus, Pak. Oke. Jadi gimana? Jadi tanggapan lu nih dari yang pertama kali adalah waktu Juventus tahun ini berhasil meraih gelar juara Scudetto yang ke-9 tahun berturut-turut. Iya. Tagline-nya Stronger dan di Scudetto udah ke berapa sekarang? Ke 38 ya? Itu berapa? Anjing. Gua tidak tahu. Gue jadi kalau misalnya jadi narasumber jadi ngeblank sih gue. Jangan gue merasakan orang-orang benar gitu. Ngeblank gue. Oke, pokoknya yang 9 dah. 38 yang dapatnya, tapi diakui oleh Italia 36, Pak. Karena tidak diakui 2 kan. Yoi. Dan di tahun ini juga ternyata Juventus gagal meraih double winner. Biasa di tahun sebelumnya itu double winner, Pak. Maksudnya sama Coppa Italia. Coppa. Jadi sayang banget di tahun 2020 ini tim kita dikalahkan oleh Napoli melalui adu penalti kan, Pak. Dan tanggapan gua gimana? Nah, ya betul. Tanggapan gua gimana tuh? Sebenarnya tahun 2020 Scudetto-nya itu kan masih Opa Sarri ya. Opa Sarri, ya grandfather itu, kakek-kakek itu ya. Gue ngeliatnya dari segi pencapaian Scudetto dia paling terburuk di antara dari kita startnya ngomongin Conte nih. Start Juventus sudah mulai berhasil menjadi Scudetto lagi sampai terus nggak berhenti di zaman Allegri dan Sarri, dia paling terburuk. Ya nggak tahu Pirlo apakah lebih buruk atau lebih baik, gue nggak tahu. Itu menurut karena kan ini kan dia, karena Sarri itu secara data gue kebetulan baru ngulik juga datanya. Opa Sarri itu 83 poin sampai dia bisa Scudetto. Biasanya Scudetto itu bisa sampai akhir poin ya, kalau 90-an. Kalau Allegri itu rata-rata 90-an. Conte juga bisa sampai 87, artinya 85 ke atas. Dan kalahnya paling banyak di zamannya Sarri. Dan untuk golnya sendiri malah kalah dari Atalanta, Pak. Di tahun 2020 itu. Jadi si Atalanta ini Atalanta ini kan peringkat 3. Tapi jumlah golnya 93 kalau nggak salah, sedangkan Juventus di bawah itu, Pak. Sekitar 79 atau 80 tepatnya berapa gitu. Jadi beruntung juga sih sebenarnya. Iya, juara masih bisa. Sebenarnya begini, Pak. Yes, yang ugal-ugalan, Sarrinya ugal-ugalan, beruntung sih. Iya, usah jadi Juventus ini lah. Biar bagaimanapun Juventus tetap memiliki nama besar, Pak. Oke. Yang patut kita dukung. Apalagi lah, gua daripada masih mengingat nih. Gue masih mengingat nih, apalagi selanjutnya di Champions itu juga gagal juga kita, Pak. Waduh, sayang kali di tahun 2020 ini gagalnya di 16 besar lagi. Iya, sama Kopi Lyon. Kopi Lyon. Kalah ya sebenarnya sih, kalah cuma agregat. Iya. Kan sebenarnya totalnya 2-2, cuman dia ada gol UE doang. Itu. Sayang sekali kan. Nggak hoki. Terus dengan Juventus main dukun aja lah.
Main dukun. Jadi biar gawangnya nggak kebobolan kayak di Indonesia kan banyak main dukun. Terus juga setelah itu ya Pak, Sari akhirnya dipecat. Yoi. Sari dipecat. Banyak yang nggak suka sih. Banyak yang Lu suka nggak? Lu tanya dong. Lu suka nggak Lu Sari? gimana menurut Sari? Jangan Kan udah ngomong Pak. Enggak, lu tadi udah ngomong menurut lu Sari terjelek. Ya kan enaknya lu tanya dulu. Sekarang saya tanya nih, Bapak gimana menurut Bapak? Menurut gue Sari dari permainan sih memberikan ini ya, serangan yang atraktif ya. Dia maunya kayak tiki taka. Tapi memang akhirnya menjadi cuma gitu-gitu doang, gitu bahasa simpelnya, tidak punya alternatif serangan lain. Gua sih di Chelsea kan kalau gua kasih soalnya. gua kalau kasih nilai ABC gua D deh dia. Buset. Merah. D. Karena gua memang masih lebih suka agresifnya Conte, dan gue lebih suka taktiknya Allegri. Gimana tuh jadi? Nah, gue tanya gini Pak. Kalau secara pelatih oke lah kayak gitu, si Sarinya nggak pas. Secara materi pemain gimana? Materi pemain kita nggak bisa menyalahkan si Sarinya juga. Materi pemain masih istimewa lah. Dibanding 3-4 tahun lalu? Oh iya masih istimewa. Ronaldo, Dybala, Dilek kan tahun kemarin masih ada. Tahun kemarin kan pertama kali datang. Istimewa. Juventus tuh untuk ukuran Liga Italia dan Liga Champions menurut gue istimewa. Menurut lo? Tapi kalau menurut gue untuk Liga Champions belum sih. Belum. Itu masih bisa dibilang mediocre kalau di Liga Champions. Anjing, Pernah main. emang siapa yang berani? Bayangin Pak dibanding waktu Mau siapa sih? Mau mediocre? enggak yang waktu kita berhasil masuk final lawan Madrid itu. Iya. Lah, bayangin. Gimana? Penyerang pelapisnya aja udah sekelas Mandzukic. Terus back sayapnya aja Evra. Sekarang back sayapnya siapa? Danilo coy. Iya, apa prestasinya Danilo Pak? Madrid mantan main Madrid. Iya, Madrid main Madrid. Dong dia tuh nggak pakai di City. City sama di Madrid, malah dibuang ke Juve Pak. Iya. Menurut gua itu kan menurut gua. Juga sih. Tapi kalau menurut gua untuk Liga Italia masih oke, tapi kalau untuk Liga Champions Kurang ya. sekelas Danilo tuh bisa dihitung, bisa dibilang pemain mediocre sih kalau menurut gua. Alexandro juga bisa. Alexandro prestasinya apa? Sandro ya termasuk kalau ukuran pemain back sayap di Liga Italia masih oke lah. Iya. Memang kalau Liga Champions banyak lah saingan-saingannya kayak di Liverpool tuh kan gue suka tuh Trent Arnold. Arnold apa sih dia? Schwarzenegger. Ya itulah dia main Liverpool gue suka tuh main sayap gitu. Gila, kenceng. Itu kan menurut saya. Iya. Bebas saya loh. Dibanding yang era 3 atau 4 tahun lalu menurut gua materi pemainnya lebih baik yang saat itu sih. Oh gitu ya. Menurut gua. Ya bisa. Dibanding tahun ini malah. Bisa. Lanjut lagi lah tadi. Apa? Recapnya. Setelah itu Lu hostnya. Iya, setelah itu. Suruh Bapak tadi nanya minta Ya kan harusnya lu nanya ke gua yang setelah itu Sari diganti akhirnya. Terus? Diganti oleh Andrea Pirlo. Itu karena cukup mengejutkan. Iya sih. Siapa yang nggak mengejutkan? Baru suruh ngelatih. Baru diangkat jadi pelatih U23. Seminggu kemudian langsung diangkat jadi pelatih tim inti. Menurut lu gimana? Apakah ada konspirasi atau apa di tubuh Juventus, di manajemen Juventus? Ya habis udah pernah sih dibahas tapi bukan gue narasumbernya. Pirlo ini pemilihan ya apa sih gitu. Kalau gue pribadi Pirlo ini pemilihan pakai hemat dan pemilihan yang sangat urgent ya. Karena kan waktu itu nggak ada waktunya sangat pendek untuk nyari pelatih lagi. Jadi pelatih yang bisa secara cepat dipilih sama Juventus mungkin pada saat itu Agnelli berpikir ya Pirlo, karena kan Pirlo waktu itu udah ikut kontrak duluan sama U23 tapi belum ngelatih sebenarnya juga. Baru diangkat. Ya kamu besok kirim aja deh. Ya apa kata si Iya, Pirlo apa Pirlo ini bisa mimpi apa saya ini? Ini nggak mimpi kan gitu. Tapi ada konspirasi begini, lo setuju nggak nih? Sebenarnya saat Sari belum dipecat pun sebenarnya udah ada obrolan Pirlo akan mati karena untuk ukuran dalam waktu 1 atau 2 hari dipecat langsung diangkat Pirlo kan kayak cepet banget gitu. Iya, ya bisa kalau dia konspirasi ini ya bisa aja nih kayak begitu. Karena ada konspirasi. Kalau konspirasi itu lagi. Baru kali ini bisa konspirasi sama dia. Itu apa tadi? Resepsi, tadi mana bahas resepsi? Resepsi. Enggak, tadi lagi bahas itu Pak, lagi Pirlo. bahas Pirlo. Dua konspirasi
Gua nggak tahu lah itu konspirasi atau enggak, tapi mungkin saja background pemikirannya itu paket hemat karena gajinya murah, namanya juga anak baru ya kan, jam terbang belum ada, dan mungkin yang paling bisa urgent segera untuk mengisi pelatihan ya dia, karena kan jarak antara musim 2019-20 ke 2020-2021 tuh jedanya tuh nggak 3 bulan 2 bulan, jedanya kalau nggak salah cuma tinggal sebulan atau berapa minggu? Hitungan minggu, jadi bikin keputusannya Pak Meli nggak, saya pengen cepet aja dia punya pelatih utama, itu sih. Tapi kasihan sih, targetnya nggak diturunin Pak, maksudnya dia tetap target Liga Champions dengan pelatih yang dari pilih Tampingtong aja gitu. Kan begitu, tapi targetnya Liga Champions cukup berat sih gitu. Ya memang Juve udah di level atas, harusnya sudah bukan Pirlo, mungkin di level saat itu kan obrolannya kan sesama Juventini aja, ada yang maunya Pochettino, ada yang maunya Zidane, ada yang maunya Mourinho, Guardiola. Obrolannya kan di situ, taunya kan kejutan nih. Ada yang ngomongin Pirlo, siapa yang ngomongin Pirlo? Tapi targetnya tetap segini, eksekusinya ya itu pusingnya Pirlo lah, yang penting kita nikmatin aja lah. Kita mendukung yang terbaik. Dia mau ambil tanggung jawab, dia mau ambil tanggung jawab. Setelah pelatih baru berlanjut tuh pertandingan pertama masih menang tuh Pak 3-0. Jadi si Pirlo ini berhasil memenangkan debutnya kan waktu itu. Waktu debut dia menang, tapi sayang banget sambil berjalan ternyata sering meskipun belum pernah kalah ya, tapi kan hasilnya 6 kali menang dan 6 kali imbang, dan baru kalah kemarin Pak. Benar. Sekali kalah 3-0 lagi. Fiorentina lagi busuk-busuknya. Itu gimana tuh? Gue ngeliatnya ya pertama memang pasti akan ada, gue selalu ngeliat gini, dalam sebuah liga 38 match pasti tiap klub itu ada jatah kalah. Ya pasti. Gak mungkin gak kalah. Ada palingnya jarang kan. Iya. Juventus dari zamannya Conte, gue startnya Conte aja ya. Unbeaten cuma sekali sama Conte, gak pernah kalah, simptomnya banyak. Selebihnya itu Allegri pernah kalah. Jadi memang ini Pirlo lagi dapat jatah kalahnya nih musim ini, undiannya keluarnya jatah kalahnya sama si siapa? Fiorentina. Tahun kemarin aja Sarri dapat jatah kalah dari Cagliari. Dari Cagliari ini kalah. Tapi masih tetap Scudetto. Jadi maksud gue jatah kalah pasti ada. Yang penting sekarang kalahnya jangan terlalu banyak. Ya dalam semusim kalah 2 kali aja deh. Seringnya jangan terlalu banyak, sisanya menang kan gitu aja. Ya menurut gue udah oke lah jatuhnya kalah di luar dari seluruh drama lawan Fiorentina kayak merahnya si Cuadrado yang harusnya nggak harus merah, di luar dari wasitnya picek matanya. Tapi ada gue sempat di luar drama-drama itulah. Lihat di sosmed sih banyak yang ngujat Cuadrado juga, ada yang bilang membela juga, ya masing-masing lah. Iya kan makanya gue bilang di luar drama itu pasti namanya kita pertandingan liga 38 match. Betul. Iya terlalu super untuk mengatakan lu nggak kalah. Iya gitu. Iya kita lihat aja Allegri yang superior banget di Liga Italia, udah pasti juara deh kalau Liga Italia. Dia aja ada kalahnya. Betul. Jadi menurut gua ya Pirlo lebih berkocokan lagi kalah. Cuma agak sayangnya nih penghujung tahun ini meskipun baru sekali kalah tapi peringkatnya masih nih Pak. Peringkatannya iya karena poinnya kebanyakan seri. Iya, 6 kali menang seri. Itu masalahnya. Kepentoknya di situ seri. Serinya kan keseringannya Juve dia di comeback. Di comebacknya agak waktu menang Lazio di comeback. Kebanyakan lawan Roma di comeback. Babak kedua. Lawan Roma di comeback. Kayak ada yang salah berarti itu. Iya berarti kurang fokus. Kalau di comeback itu pasti karena kurang fokus. Karena kan kalau kita main bola kan 90 menit, di menit-menit terakhir itu kan masa-masanya riskan kan. Dia nggak fokus lagi, udah ingat mau pulang rumah. Apalagi lo baru kawin pengennya pulang rumah sih. Iya kan? Itu kan tadi beberapa kekecewaan kita, kesedihan. Kabar bahagia dari Juventus juga ada sebenarnya. Oh apa nih? Dari pemainnya Ronaldo tahun ini berhasil meraih Golden Foot. Golden Foot Pak. Makanan. Makanan mas. Enggak, gue mau nyambut biar lucunya tuh gue bingung Golden Foot makanan apa Pak? Iya. Golden Lamian kan maksudnya. Oke. Dapat Golden Foot. Terus salah satu penghargaan kan yang pemain-pemain yang di usia 29 tahun cukup bisa dibanggakan lah Ronaldo tahun ini bisa berhasil meraih
gue sih udah di titik gini sih lah nih. Ronaldo itu udah sangat sering berprestasi, sampai kalau dia prestasi lagi gue udah heran. Itu gak heran gue. Maksudnya justru gue malah udah di level dunia ini dunia. Maksudnya sepak bola ini udah butuh jagoan baru. Betul. Nggak selalu CR lagi dan Messi lagi. CR lagi, Messi lagi, CR lagi, Messi lagi. Mau sampai kapan kan itu? Jadi gue merasa mendingan kayaknya biar fresh aja, butuh jagoan baru lah. Betul. Karena kalau CR lagi, Messi lagi, dia juga udah gak muda juga. 35 kan untuk main bola sebenarnya nggak mudah. Udah nggak mudah. Apalagi kiper kita kan. Hah? Apalagi kiper kita. Ya itu karena kiper. Kalau Buffon nggak pakai lari, kalau pakai lari juga ngap. Terus juga meskipun di tahun ini Ballon d'Or ditiadakan kan, tapi Ronaldo berhasil masuk ke 11 Dream Team Ballon d'Or 2020 Pak. Iya nggak heran sih. Prestasi lah ya. Tapi yang disayangkan itu prestasinya adalah apa? Bukan dari Juventusnya gitu. Apa? Oh, dari maksudnya individunya. dari individunya. Ya, gue nggak heran. Intinya nggak heran lah kalau Ronaldo memang semua menyaksikan lah dimanapun dia punya klub, pasti dia punya prestasi individu. Mau di MU, mau di Madrid, mau di Juventus, dia punya prestasi individu. Itu nggak heran menurut gue. Dan menurut gue ukuran legend itu adalah bila pemain bola mengidolakan pemain bola. Itu udah ukuran legend. Bener dong. Makanya kalau orang umum mengidolakan pemain bola umum biasa aja. Kalau Ronaldo itu yang mengidolakannya udah bukan orang umum biasa. penonton yang mengidolakan dia pemain bola. Waktu Juve ngelawan siapa terakhir tuh? Fiorentina Di Champions. oh di Champion. Dia kan selebrasinya ngikutin Ronaldo. Oh iya, Dinamo Kiev ya kalau nggak salah. Dinamo Kiev apa Ferencvaros tuh? Ya, itu ya. Iya, banyak pemain-pemain bola yang mengidolakan Cristiano Ronaldo. Dan menurut gue itu ukuran legend sejati. Lu kalau udah diidolakan pemain bola pro, berarti kan udah sangat pro. Makanya salah satu yang perlu kita syukuri nih, kita hidup gitu di era Messi Ronaldo. Kita ngeliat langsung lah ya. Lihat langsung mereka gimana persaingan mereka berdua. Lu bayangin nanti kalau anak cucu kita belum tentu Pak ada pemain seperti Messi Ronaldo bersaing seperti itu Pak. Pele nggak saingan sama siap-siap, Maradona nggak saingan sama siap-siap, Messi Ronaldo Pak. Ya mudah-mudahan suka Juve lah. Suka Juve, kalau anak zaman sekarang kan begitu Ronaldo pindah, langsung lagi fans gitu. Yo. Itu sekiranya tadi beberapa dan kali stok kita. Paling terakhir gue mau nanya harapan lu buat Juventus 2021. Jadi kebanggaan kita. Harapan pertama yang pasti berprestasi di Liga. Itu menurut gua salah satu pembuktian Juventus adalah klub besar. Dia tetap juara Liga. Untuk juara Liga Champion dengan Pirlo seperti ini, final lah paling target yang paling sangat realistis. Entah itu juara gua nggak tahu, tapi yang pasti final aja dulu. Menurut gua final itu udah satu kesuksesan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan gue pengen pemain-pemain Juventus tuh yang datang lagi lebih baik dari yang sekarang mau keluar. Seandainya Dybala keluar, penggantinya Mbappe. Amin. Misalkan CR7 keluar, penggantinya Maradona. Iya kan. Maksudnya, pokoknya yang datang ke Juventus tuh nggak ada yang nggak istimewa. Iya. Istimewa. Tagline apa ya? Ceribe atau apa ya? Oh Ceribe. Ceribe. Istimewa. Kok kembar gitu? Oke, kita gitu aja lah. Panjang mulu. Pokoknya kita berdoa supaya Juventus mendapatkan hasil terbaik di tahun selanjutnya dan lebih baik dari tahun 2020. Lu promosi channel gua, suruh share, like, subscribe dong. Oh iya kan subscriber gue lebih banyak. Lu yang promosi. Sombong. Sombongnya luar males lu nanti. Sombong. Channelin aja yang gue bantu promote ke ini gue. Oke, konten gue. Oke, teman-teman Suara Juventus ini jangan lupa ya share, like, and subscribe bila informasi di Suara Juventus ini bermanfaat buat teman-teman dan menambah wawasan teman-teman. Oke, itu aja kali. Iya, itu aja. Udah aja. Fino alla fine, Forza Juve. Gokil, istimewa, gue
Itu bukan iklan ya? Ya nggak tahu gue lupa gue. Itu tagline Cedibel ya? Nggak tahu gue. Gue ingat gue iklan apa? Istimewa.